Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di dapur Mama Ninda. Di video kali ini Mama mau berbagi resep kue tradisional dadar gulung. Akan dikreasikan jadi dadar mawar kekinian. Bisa dilihat ya teman-teman, tampilannya sangat cantik dan rasanya juga enak, lembut dan legit. Cara membuatnya mudah dan bahan bakunya ekonomis. Jadi cocok buat ide jualan terbaru isian snack box. Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended. Bagi yang mau tahu cara membuatnya, silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur Mama Ninda. Terima kasih. Langsung saja cara pembuatan dadar mawar yang pertama. Langkah pertama membuat unti kelapa, siapkan wokpen, lalu masukkan 75 gram gula pasir, ini opsional ya, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan 100 ml air. Nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil, sambil terus diaduk sampai gula larut dan mendidih. Setelah mendidih, masukkan 150 gram kelapa parut setengah tua. Aduk sampai tercampur rata. Lanjut masak sampai kadar airnya menyusut atau sampai tanak, supaya unti kelapa nggak mudah basi. Nah, ini kadar airnya sudah hilang dan sudah tanak. Lalu matikan api kompornya dan angkat. Pindahkan ke wadah lain, lalu sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya membuat adonan kulit. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk dahulu sampai bahan kering tercampur dengan rata. Selanjutnya masukkan 600 ml santan secara bertahap, lalu aduk sampai tercampur rata dan lakukan sampai santan habis ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, lalu masukkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah selesai, adonan ini akan disaring supaya nggak ada bahan yang menggumpal. Selanjutnya ini akan Mama ambil sekitar 2 sendok sayur. Dan ini akan Mama beri motif hijau untuk daun ya teman-teman. Lalu beri pasta pandan secukupnya, aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah cukup, lalu sisihkan terlebih dahulu. Untuk adonan yang banyak, beri pewarna makanan warna kuning. Aduk sampai tercampur rata, dan untuk kepekatan warna disesuaikan saja dengan selera ya. Ini warnanya sudah cukup dan konsistensi adonannya seperti ini, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Untuk memudahkan adonan yang hijau, Mama masukkan ke plastik segitiga. Nah, ini adonannya siap didadar. Siapkan teflon, nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Oles teflon dengan tisu yang sudah dibasahi dengan minyak goreng. Setelah teflon panas, beri 3 garis motif hijau. Selanjutnya diamkan dahulu sampai mengering.
Nah, ini sudah berubah warna. Lalu masukkan 1 sendok sayur adonan kuning sambil putar teflon sampai rata. Jika belum rata bisa ditambal dengan adonan seperti ini ya teman-teman. Setelah pinggirannya kering, ini tandanya sudah matang. Lalu angkat, dadar kembali sisa adonan dan lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kulit dadarnya sudah dingin. Bisa dilihat ya teman-teman, ini teksturnya sangat lembut dan nggak mudah sobek. Untuk pengemasan bisa pakai yang halus atau yang kasar, disesuaikan saja dengan selera. Di sini akan mama kemas campur ya teman-teman, pakai yang halus dan yang kasar. Caranya potong menjadi 4 bagian dan tengah dadar jangan sampai putus. Dan posisi garis hijau tetap di tengah ya, seperti yang ada di video. Lalu ambil unti kelapa secukupnya, letakkan di tengahnya seperti ini. Lalu lipat adonan yang tidak ada garis hijaunya. Silahkan disimak tutorialnya ya teman-teman. Kemudian kemas dengan mika bulat. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Tata di cooling rack. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Satu resep ini menghasilkan 18 pieces dan bisa dilihat ya teman-teman, ini tampilannya cantik banget dan teksturnya juga sangat lembut. Dicoba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya benar-benar enak banget. Kulitnya sangat lembut, isiannya gurih dan legit. Teman-teman wajib coba di rumah. Selamat mencoba ya. Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Sekian. Pertama, pembuatan unti kelapa. Masukkan 200 gram gula merah, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk, dan masukkan 100 ml air. Selanjutnya masak dengan api sedang sampai gula larut dan mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kemudian saring supaya nggak ada kotoran dari gula merah yang terbawa. Kemudian campurkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Lalu aduk sampai tercampur rata. Masak sampai kadar airnya hilang dan sampai tanak supaya nggak mudah basi. Nah, ini kadar airnya sudah hilang dan tanak. Kemudian matikan api kompornya dan angkat. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya pembuatan kulit dadar. Siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung terigu. Lalu masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Lalu masukkan 2 sendok makan gula halus, bisa diganti dengan gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk.
Aduk dahulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 550 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Lakukan sampai air habis. Setelah selesai, adonan ini akan mama saring supaya nggak ada bahan yang mengumpal. Yang terakhir, masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata, dan yang satu bagian lebih sedikit untuk daun. Adonan yang lebih sedikit beri pewarna makanan warna hijau. Ini untuk daun ya teman-teman. Lalu yang untuk bunga mawar beri pewarna makanan warna kuning dan warna pink. Langkah selanjutnya untuk mendadar, siapkan teflon. Mama pakai teflon ukuran 22 cm. Untuk daun, tuang adonan hijau sekitar setengah sendok sayur. Ini nggak usah diratakan supaya lebih tebal. Tandanya sudah matang, adonan dadarnya bisa digerakkan seperti ini. Lalu angkat. Dadar kembali sisa adonan dan lakukan sampai selesai. Sekarang membuat adonan dadar untuk bunga. Masukkan 1 sendok sayur adonan warna pink. Lalu putar teflon seperti ini supaya melebar dan rata. Oh iya, mama menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Setelah pinggirannya kering, lalu angkat. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya teman-teman. Ini sudah selesai didadar. Mama akan perlihatkan ke teman-teman. Walaupun dengan bahan ekonomis, tanpa telur dan tanpa santan, kulitnya sangat lembut dan elastis dan anti sobek. Oh iya, tangan mama sudah dicuci bersih ya teman-teman. Tuh, sangat lembut, elastis, dan gak mudah sobek. Dan unti kelapanya sudah mama bulatkan seperti ini. Kalau ditimbang sekitar 10 gram. Kemudian yang untuk hiasan daun akan mama potong memanjang. Kemudian potong serong ujung kanan kirinya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Selanjutnya mama akan membentuk dadar gulung menjadi bentuk bunga mawar. Potong menjadi 5 bagian dan di tengahnya jangan sampai putus ya teman-teman. Mama akan membentuk 5 kelopak, teman-teman bisa pakai 4 atau 6 kelopak.
Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian letakkan unti kelapa di tengahnya seperti ini. Mama akan buat contoh yang pertama. Kemudian tutup unti kelapa dan lipat bentuk kerucut. Lalu lipat kelopak ke belakang dan satukan seperti ini. Lakukan semua kelopak seperti ini dan lakukan sampai selesai. Nah, hasilnya sangat cantik, teman-teman pasti bisa. Mama pakai mika ukuran nomor 6, lalu letakkan daun seperti ini. Letakkan dadar mawar di atasnya. Nah, hasilnya jadi lebih cantik ya teman-teman. Lalu tutup dan staples. Bunganya cantik banget, jadi hidup karena ada daun hijaunya. Contoh yang kedua, Mama akan membuat isian unti kelapanya terbuka atau terlihat. Mama akan membuat 5 kelopak juga ya teman-teman. Caranya sama, unti kelapa letakkan di tengah seperti ini. Lalu lipat kelopak ke belakang dan rapatkan ke unti kelapa seperti ini. Pasti bisa ya, ini sangat mudah. Lalu lipat kembali dan diselang-seling, lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, sama-sama cantik. Lalu tutup dan staples. Ini sama-sama cantik, tinggal dipilih mau bentuk yang mana. Bentuk semua dadar gulung mawar sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Supaya hasilnya lebih cantik dan kekinian, akan Mama beri stiker ucapan terima kasih. Nah, jadi cantik banget. Ini cocok buat ide jualan isian snack box. Dijual kisaran harga 1.500 sampai 2.500-an, insya Allah dijamin laris manis. Silahkan dicoba di rumah, ini resepnya sangat recommended. Sekarang waktunya icip-icip yuk. Ini terlalu cantik, jadi sayang banget kalau dimakan. Dicoba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, lembut, dan legit banget. Selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, bantu subscribe, like, dan komen. Buat teman-teman yang sudah subscribe, Mama ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.